Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran kelima. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Yang kedua, kita akan mencari informasi ketika membaca judul bacaan dengan informasi setelah membaca bacaan. Namun sebelum kita lanjut pada pembelajaran kelima, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita lanjut pada pembelajaran kelima. Nah, di sini ada 4 gambar ya. Yang gambar pertama itu ada anak-anak sedang belajar bersama ya, belajar kelompok. Gambar yang kedua itu ada anak yang berasal dari agama yang berbeda namun tetap bersahabat ya. Kemudian yang ketiga ada para petani yang bahagia ya karena panennya sukses ya. Kemudian gambar yang ke nomor 4 itu, gambar keempat itu ada sekeluarga yang sedang berolahraga di lingkungan yang sangat sejuk ya. Lihat saja tuh, lihat pada pohon yang berwarna hijau ya, dan tidak ada sampah sama sekali. Nah, perhatikan gambar di samping ini ya. Apakah beberapa contoh gambar di samping menunjukkan keadaan masyarakat yang sejahtera? Kira-kira keadaan masyarakatnya sejahtera atau tidak jika dilihat pada gambar keempat gambar tersebut? Nah, kira-kira sejahtera atau tidak? Nah, gambar-gambar di atas menunjukkan masyarakat sejahtera karena dapat memenuhi kebutuhan dengan baik seperti dapat bersekolah, antar umat beragama dapat berhubungan baik, mendapatkan hasil panen yang memuaskan, dan dapat berolahraga di lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, oke teman anak-anak, kita lanjut ya. Nah, lakukan kegiatan di samping ini. Carilah beberapa gambar tentang ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Jika kamu anak laki-laki, carilah gambar anak laki-laki pada masa kanak-kanak dan anak laki-laki pada masa pubertas. Jika kamu anak perempuan, carilah gambar anak perempuan pada masa kanak-kanak dan anak perempuan pada masa pubertas. Nah, jadi nanti anak-anak diberi tugas untuk mencari gambar anak-anak dan yang satunya lagi gambar pada saat masa pubertas ya. Jadi nanti anak-anak membandingkan dua gambar. Yang pertama gambar pada waktu masih anak-anak dan yang kedua gambar pada waktu masa pubertas ya. Tempelkan gambar yang kamu temukan pada kotak di bawah. Tuliskan keterangan di samping gambar. Keterangan dapat berupa ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Jadi nanti setelah anak-anak menemukan gambar pada masa anak-anak lalu ditempel ya, ditempel di buku atau kertas kalian masing-masing. Kemudian di sampingnya itu kan ada 3 kotak-kotak ya, ada 3 kotak itu nanti diisi dengan ciri-ciri pada masa anak-anak ya. Tapi ingat, anak laki-laki ya hanya diperbolehkan mencari gambar anak-anak dan gambar anak-anak pada masa pubertas. Begitu juga anak perempuan ya, mencarinya hanya gambar anak-anak perempuan dan gambar anak perempuan pada saat masa pubertas ya. Nah, misalkan ya di sini Pak Guru punya sebuah gambar ya, gambar pubertas ini. Pak Guru memberikan contoh yang gambar pubertas lalu ditempel seperti ini ya. Nanti kalian dapat mempraktikkan
Ya, di rumah ya, kalian dapat mencari gambarnya bisa di majalah, di koran, ataupun di internet ya. Nanti minta bantuan sama orang tua atau saudara ya. Misalkan Pak Guru punya gambarnya ini gambar anak perempuan pada masa pubertas. Nah, nanti gambarnya digunting lalu ditempel di kertas ya. Kemudian di sebelahnya anak-anak tulis ciri-cirinya ya, ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Berarti apa? Ditulis di sampingnya payudara mulai terbentuk, kemudian pinggulnya mulai membesar, kemudian tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Jadi nanti tugasnya seperti ini ya anak-anak, kalian cari gambar, kemudian tempelkan, kemudian di sampingnya itu diberi keterangan-keterangan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki atau pubertas pada anak perempuan. Ini contoh yang pubertas pada anak perempuan. Nah, Pak Guru punya lagi. Nah, yang ini misalkan Pak Guru punya gambar anak pada masa pubertas tapi yang anak laki-laki. Nah, nanti kalian tempelkan juga ya di kertas kalian masing-masing ya, atau di buku kalian. Kemudian di sampingnya jangan lupa untuk diberikan keterangan. Keterangan apa ya Pak? Keterangan tentang ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Pak Guru yakin kalian sudah hafal ya ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Contohnya apa Pak? Nah, ditulis di sampingnya jakun mulai tumbuh ya. Kemudian ada lagi suara menjadi lebih besar dan berat. Kemudian tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Jadi nanti anak laki-laki juga buatnya seperti ini. Anak laki-laki cari gambar ya. Nanti setelah menemukan gambarnya, gambar tersebut ditempelkan di kertas. Kemudian di samping gambar tersebut diberi keterangan ya. Guru tunggu hasilnya ya. Masyarakat yang sejahtera berada dalam keadaan sehat. Kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, untuk menciptakan masyarakat sehat diperlukan kerjasama. Siapa saja yang harus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat sehat? Apa pentingnya kerjasama dalam menciptakan masyarakat sehat? Bacalah bacaan berikut. Nah, di sini ada sebuah bacaan yang berjudul pentingnya kerjasama. Ya, anak-anak perhatikan baik-baik ya. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kita sering mendengar bahwa dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih mudah dan tujuan lebih cepat tercapai. Kerjasama dapat dimulai di lingkungan rumah, karena rumah adalah tempat tinggal keluarga. Salah satu contoh kerjasama yang sangat sederhana di lingkungan keluarga adalah menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan rumah tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, namun perlu melibatkan seluruh anggota keluarga, misalnya dengan melaksanakan kerja bakti. Kerjasama juga diperlukan untuk menciptakan masyarakat sehat. Banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan secara rutin, memilah dan mengolah sampah bersama-sama, menanam pohon di lingkungan rumah, serta mencegah penyebaran penyakit menular melalui 3M. Apa sih itu 3M? Yang M yang pertama, menguras tempat penampungan air secara rutin. M yang kedua, menutup tempat-tempat penampungan air. Dan M yang ketiga adalah mengubur barang-barang yang tidak terpakai yang dapat menimbulkan genangan air. Nah, genangan air ini nantinya dapat menjadi sarang nyamuk ya. Nyamuknya akan berkembang biak dan tentunya akan
membahayakan bagi kesehatan manusia. Menyebabkan apa? Penyakit apa? Penyakit demam berdarah. Makanya selalu melakukan kegiatan 3M ya. Tanpa kerjasama masyarakat sehat tidak akan terwujud. Lah, dari melihat judulnya yang berjudul pentingnya kerjasama, maka kita dapat mengetahui informasi bahwa kerjasama itu sangatlah penting, terutama jika masyarakat menginginkan lingkungan yang sehat, maka antar warga masyarakat itu harus melakukan kegiatan kerjasama, yaitu contohnya kerja bakti. Dengan kerja bakti membersihkan lingkungan, maka antar warga masyarakat akan terlindungi dari berbagai macam penyakit.